Buatlah personal branding di media sosial untuk meningkatkan visibilitas dan reputasi profesional. Tentukan tujuan dan target audiens, apa yang ingin dicapai, identifikasi siapa audiens, siapa yang ingin dijangkau, dan pengaruhi. Buatlah profil yang menarik dan konsisten. Praktisi pendidikan dan Sobat KP sekalian, jumpa lagi kita dalam channel Kompetensi Pembelajar. Kali ini kita akan membahas penguatan karakter dan general competencies. Penting bagi siswa dan mahasiswa belajar lintas disiplin ilmu, di mana berbagai konten pengetahuan terintegrasi secara holistik dalam satu proyek yang kontekstual. Kegiatan pembelajaran memiliki waktu yang lebih banyak pada setting yang berbeda, tidak terlalu formal, tidak terlalu terstruktur, lebih banyak interaktif dan terlibat dalam komunitas. Dalam hal ini, saya mengajak Sobat KPS lebih fokus pada sebuah proyek kontekstual, yaitu personal branding dalam tema kepekerjaan. Melalui proyek personal branding ini, pelajar dalam kegiatan co-curricular dan mahasiswa dalam kegiatan non-akademik di kampus disiapkan mempunyai personal branding yang kuat dan positif, sehingga dapat membangun reputasi, meningkatkan kredibilitas, dan menarik peluang dalam karir dan kehidupan sosial setelah menyelesaikan pendidikan nantinya. Baiklah, Sobat KP sekalian, praktisi pendidikan, mari kita ikuti step personal branding berikutnya. Satu, pentingnya personal branding. Setelah menjelaskan tujuan personal branding, fasilitator membagi peserta dalam beberapa kelompok dan memberikan beberapa pertanyaan pemantik. Apa yang kalian bayangkan jika mendengar tentang personal branding? Pernahkah kalian mendengar tentang personal branding? Coba ceritakan apa yang sudah kalian ketahui tentang personal branding. Hal apa saja yang ingin kalian ketahui tentang personal branding? Peserta berdiskusi dalam kelompok menanggapi fasilitator dengan berbagai pendapat dan pengetahuan mereka serta dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian fasilitator memberikan penguatan tentang pentingnya personal branding. Pada akhir kegiatan, dalam kelompok menuangkan informasi dan gagasannya ke dalam peta konsep. 2. Contoh personal branding. Peserta menyiapkan gambar contoh tokoh sukses, artis, tokoh masyarakat, influencer. Kemudian, fasilitator meminta peserta menjelaskan personal branding beberapa tokoh sukses tersebut. Setelah itu, fasilitator juga minta peserta dalam kelompok masing-masing berdiskusi tentang personal branding beberapa tokoh sukses dan kenapa pentingnya personal branding saat ini. Fasilitator memberitahukan kepada peserta tentang tugas yang akan dilaksanakan, yaitu mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi serta gagasan personal branding beberapa tokoh sukses tersebut yang paling menarik menurut mereka. Pada akhir kegiatan, masing-masing kelompok peserta membuat peta konsep tentang contoh beberapa tokoh sukses tersebut dengan mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi serta gagasan apa saja yang membuat orang tersebut menarik. 3. Lakukan evaluasi diri, self-awareness. Peserta didik secara mandiri dalam kelompok menuliskan perilakunya sendiri dan bersedia untuk dibagikan ke orang lain. Peserta meminta bantuan teman dalam kelompoknya untuk menyebutkan sifat dan perilaku yang dimiliki peserta didik, namun tidak ia kenali, akan tetapi dikenal orang lain. Peserta secara mandiri mengidentifikasi perilaku dirinya sendiri yang tersembunyi, yang ia kenali, namun tidak bersedia untuk dibagikan pada orang lain, sehingga orang lain tidak tahu. Peserta menuliskan perilaku, sifat, motivasi, serta intensi yang dimiliki seseorang, namun tidak diketahui baik dirinya ataupun orang lain. Hal ini bisa jadi merupakan potensi tersembunyi dari diri seseorang yang belum diketahui.
peserta didik dapat meminta bantuan teman dalam kelompoknya untuk mengidentifikasi perilaku yang sekiranya dapat digali ke depannya. Selanjutnya, gunakan teknik analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan serta tantangan mereka. Kemudian, peserta didik menuliskan masing-masing 20 analisa SWOT terhadap dirinya sendiri pada setiap tabel. 4. Membangun citra diri melalui kehadiran online yang profesional. Setelah mendengarkan pengarahan dari fasilitator, peserta didik membuat kesimpulan dari tabel analisa SWOT yang sebelumnya mereka buat. Peserta didik secara mandiri mengidentifikasi kekuatan dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi pada konteks pembelajaran, sosial, dan pekerjaan yang akan dipilihnya di masa depan, sehingga peserta didik mengenali kualitas dan citra dirinya sebagai modal dasar dalam membangun personal branding. Peserta didik secara mandiri membuat timeline kegiatan untuk membangun personal branding melalui kehadiran online. Peserta membuat profil dalam beberapa platform media sosial seperti Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, dan lain-lain yang lengkap dan profesional. Tambahkan informasi tentang pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, passion, dan proyek yang pernah dilaksanakan. Peserta didik membuat rencana tema dan konten apa yang sesuai dengan potensi dan minatnya. Pastikan semua informasi terbaru dan relevan. Pastikan peserta memahami pentingnya konsistensi dari cara berpakaian dan berbicara hingga rencana konten yang akan dibagikan secara visual. Peserta didik mempresentasikan hasil kesimpulan potensi, peluang dan tantangan, dan rencana kehadiran online dalam membangun personal branding. 5. Membuat personal branding di media sosial. Buatlah personal branding di media sosial untuk meningkatkan visibilitas dan reputasi profesional. Tentukan tujuan dan target audiens, apa yang ingin dicapai, identifikasi siapa audiens, siapa yang ingin dijangkau, dan pengaruhi. Buatlah profil yang menarik dan konsisten. Gunakan foto profil yang profesional dan sesuai dengan bidang kita. Tulis biodata yang singkat, padat, dan informatif. 6. Memilih platform yang tepat. Memilih platform yang tepat dan relevan dengan tujuan dan portofolio yang akan dipamerkan dapat mencerminkan citra profesional sesuai bidang atau passion kita. 1. LinkedIn. Platform ini ideal untuk membangun jaringan profesional, berbagai pencapaian karir, dan terlibat dalam diskusi industri. 2. Twitter. Bagus untuk berbagi pemikiran singkat, mengikuti tren industri, dan berinteraksi dengan profesional serta perusahaan. 3. Instagram. Cocok untuk berbagai konten visual seperti foto, infografis, dan video pendek yang menampilkan proyek atau karya kita. 4. Facebook. Baik untuk membangun komunitas dan berbagai konten yang lebih panjang seperti artikel dan video. 5. YouTube. Platform yang kuat untuk berbagai konten video yang mendalam. 7. Bagikan konten yang relevan. Peserta diminta membagikan konten yang relevan dengan bidang dan passion mereka. 1. Jenis konten. Artikel dalam bentuk tulisan tentang topik yang relevan dengan bidangnya. Video tutorial, presentasi atau vlog yang menunjukkan keahlian mereka. Infografis dapat berupa visualisasi data atau informasi yang menarik dan informatif. Postingan harian, yaitu pembaruan singkat tentang kegiatan, pemikiran, atau berita industri. 2. Tentukan frekuensi jadwal posting yang konsisten. 3. Tetap otentik dan profesional. Jangan mencoba menjadi seseorang yang bukan kita. Hindari berbagi konten yang dapat merusak citra profesional. 8. Berintegrasi dengan audiens dan membangun jaringan. 1. Aktiflah merespon komentar dan pesan dari audiens.
Ini menunjukkan bahwa kita peduli dan menghargai interaksi. Ikuti profesional, influencer, terlibat dalam diskusi, berikan komentar yang berarti, dan bagikan konten mereka jika relevan. 2. Bergabunglah dengan grup dan komunitas yang relevan di media sosial. Berpartisipasilah dalam diskusi dan kontribusikan pengetahuan, jalin hubungan dengan mentor. Peserta harus belajar bagaimana menjalin hubungan dengan mentor yang bisa membantu mereka mengembangkan diri dan personal branding. 3. Bagikan pengetahuan dan pengalaman melalui postingan edukatif. 9. Lakukan review dan update profil secara berkala. Evaluasi citra diri secara berkala, di mana peserta harus belajar mengevaluasi citra diri mereka secara berkala untuk melihat apakah personal branding mereka sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pastikan informasi di profil kita selalu up to date. Tambahkan pencapaian baru, pengalaman kerja, atau proyek terbaru. Secara berkala, tinjau kembali strategi personal branding dan sesuaikan dengan perubahan dalam karir atau industri kita. Terima umpan balik dari orang lain. Ajari peserta pentingnya menerima dan mempertimbangkan umpan balik dari mentor, teman, atau audiens mereka untuk memperbaiki dan memperkuat personal branding. 10. Refleksi dan pengembangan berkelanjutan. Fasilitator mengarahkan peserta untuk mengakses akun teman yang akan dinilai, kemudian mengamati akun Facebook, TikTok, LinkedIn, serta Instagramnya. Kemudian mereka mengisi lembar penilaian teman sejawat sesuai dengan pengamatan pada akun media sosial temannya. Peserta didik menuliskan pesan dan pesan serta harapan setelah melaksanakan proyek. Dorong peserta untuk terus belajar memperbaiki dan menyesuaikan branding mereka seiring perkembangan diri dan perubahan karir. Dengan langkah-langkah ini, peserta dapat membangun personal branding yang kuat dan relevan, yang tidak hanya membantu mereka dalam kehidupan akademis, tetapi juga dalam karir dan kehidupan sosial setelah menyelesaikan pendidikan. Peserta didik menyiapkan handphone, laptop, serta akses ke aplikasi Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, dan LinkedIn untuk membuat rencana tindak lanjut. Peserta didik menuliskan perubahan apa saja yang terjadi pada dirinya setelah terlaksananya seluruh tahapan proyek. Peserta didik merencanakan bentuk tindak lanjut untuk menjaga citra dirinya di dunia nyata dan di dunia maya. Kemudian mulai menjalankan rencana dan strategi pengembangan dirinya dengan mempertimbangkan minat dan tuntutan pada konteks belajar maupun pekerjaan yang akan dijalaninya di masa depan, serta berusaha untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ditemui.